Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran yang Ibu ampu, yaitu mata pelajaran farmakognisi dasar. Dan di minggu pertama bulan Oktober ini semoga kalian semuanya hari ini sudah menyiapkan diri kalian untuk bisa mengikuti pelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan Ananda untuk mengisi daftar absensi yang ada di Google Classroom melalui Google Formulir yang sudah Ibu masukkan ke dalam Google Classroom tersebut. Karena ini akan menjadi sebagai tanda kalian hadir dalam pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Baik Ananda semuanya, sesudah minggu kemarin kalian telah menghafal dan membaca istilah-istilah yang berkaitan dengan manfaat dari tanaman obat. Hari ini kita akan membahas tentang Simplicia rhizoma. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian dapat memahami Simplicia rhizoma itu seperti apa dan dapat mengidentifikasi Simplicia rhizoma serta dapat melakukan pembuatan Simplicia rhizoma. Nah, 3 tujuan dari mata pelajaran kita hari ini akan kita capai dalam 3 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami Simplicia rhizoma. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau tadi Ibu sebutkan yang namanya Simplicia rhizoma, apakah kalian sudah mengetahuinya? Nah, sebenarnya ini sudah ada pada pelajaran kalian pada masa kalian di sekolah menengah pertama. Kalau kalian belum tahu apa yang namanya rhizoma, berikut akan Ibu bacakan tentang apa yang dimaksud dengan rhizoma. Rhizoma atau istilah lainnya itu adalah rimpang atau akar tinggal. Dia adalah sebuah bentuk modifikasi batang tanaman yang biasanya menjalar di dalam tanah dan dapat menghasilkan tanaman baru dari ruasnya. Nah, kalau misalkan kalian belum terbayang juga apa yang namanya rhizoma, nah kalian bisa lihat di dapur di rumah kalian. Nah, kadangkala ketika memasak kita memakai yang namanya bumbu dapur. Nah, salah satu bumbu dapur itu banyak yang berasal dari Simplicia rhizoma. Nah, ini salah satunya yang Ibu punya nih di rumah. Ini adalah tanaman kunyit. Nah, kalian pasti tidak asing lagi yang namanya tanaman kunyit. Nah, tanaman kunyit ini merupakan salah satu contoh dari rhizoma. Nah, kalau dia bentuknya Simplicia, maka rhizoma atau rimpang ini nanti akan kita keringkan, ya. Nah, Ibu di sini akan membahas atau memberitahukan kepada kalian beberapa contoh tanaman yang termasuk ke dalam Simplicia rhizoma. Yang contoh yang pertama adalah yang tadi sudah Ibu tunjukkan kepada kalian, yaitu kunyit. Nah, ini kunyit biasanya dikenal dengan istilah nama latinnya Curcuma domestica. Dia memiliki nama simplicianya Curcuma domestica rhizoma. Biasanya fungsinya sebagai karminatif dan anti diare. Berikutnya adalah Dringo atau Calami rhizoma, dikenal dengan nama Simplicia Calami rhizoma. Ini berasal dari tanaman Acorus calamus. Dia fungsinya sebagai bahan pewangi dan karminativa. Tanaman Simplicia rhizoma berikutnya yang memiliki khasiat adalah Curcuma rhizoma atau disebut dengan nama temulawak. Dengan nama latinnya Curcuma cantorrhiza. Nah, temulawak ini sudah banyak sekali digunakan baik sebagai penambah nafsu makan maupun sebagai
Siperi rhizoma atau kita mengenalnya dengan nama rimpang teki. Nah, ini bisa kalian temui atau kalian jumpai tanaman ini di sekitar rumah kita. Ini berasal dari tanaman asalnya itu Civerus rotundus, nama latinnya Civerus rotundus, atau kita sering menyebutnya rimpang teki. Simplicia rhizoma berikutnya adalah akar alang-alang. Nah, akar alang-alang pun pasti akan sering bisa kita jumpai di sekitar rumah kita. Ini dengan nama simplicianya Imperata rhizoma, berasal dari tanaman Imperata cylindrica. Nah, fungsinya biasanya dia digunakan sebagai diuretika dan antipiretika. Ada juga yang menggunakannya sebagai amara. Tanaman simplicia selanjutnya adalah kencur. Nah, kalau kencur biasanya kalau kalian suka makanan yang namanya seblak, itu di dalamnya itu pasti ada yang namanya kencur, memiliki aroma yang khas sekali. Kencur ini mempunyai nama Simplicia camperiae rhizoma, berasal dari tanaman Camperia galanga. Fungsinya sebagai ekspektoransia, atau dia membantu mengeluarkan dahak ketika kita terkena batuk berdahak. Fungsi lainnya yaitu sebagai carminativa dan diaporetika. Tanaman selanjutnya yang merupakan Simplicia rhizoma adalah lengkuas. Nah, lengkuas ini juga sering kali digunakan untuk bumbu masak. Memiliki bau khas yang sangat aromatis, yang sangat enak kalau kita cium aromanya. Dia berasal dari tanaman Alpinia officinarum dengan nama simplicianya Languatis rhizoma. Memiliki fungsi sebagai carminatif dan antifungi. Selanjutnya Simplicia rhizoma yang bisa Ibu berikan contoh kepada kalian yaitu jahe. Jahe ini dikenal dengan nama Simplicia gingiberis rhizoma. Dia memiliki nama tanaman asal Gingiber officinale. Nah, fungsinya itu sebagai carminatif, stimulansia, diaporetik, ekspektoran, dan amara. Nah, tanaman-tanaman Simplicia ini memiliki cara atau panen yang berbeda. Namun secara umum untuk rhizoma itu dipanen pada saat kita melihat daun di atas permukaan tanah itu sudah menunjukkan tanda menguning. Nah, itu tandanya kita sudah dapat melakukan panenan terhadap tanaman-tanaman tersebut. Demikianlah tadi sudah Ibu jabarkan beberapa contoh dari Simplicia rhizoma. Ada 8 yang tadi Ibu sudah contohkan. Ibu ulang kembali, yaitu yang pertama adalah Kalami rhizoma atau dringo, yang kedua Curcuma rhizoma atau temulawak, yang ketiga Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, yang keempat Siperi rhizoma atau rumput teki, kelima Imperata rhizoma akar alang-alang, keenam kencur atau Camperia rhizoma, ketujuh Languatis rhizoma, dan yang terakhir yang paling sering kita konsumsi itu Gingiberis rhizoma atau jahe. Nah, 8 tanaman tadi merupakan Simplicia yang dapat kita manfaatkan sebagai pengobatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas kalian adalah untuk melihat di rumah kalian Simplicia rhizoma apa saja yang sudah kalian ketahui yang ada di sekitar kalian. Silakan kalian berikan komen kalian di Google Classroom-nya. Simplicia rhizoma apa sajakah yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Oke. Apabila ada yang belum mengerti akan pembahasan kali ini, silakan kalian
tanyakan melalui Google Classroom atau melalui grup WhatsApp-nya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.